أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النسوخ. اللهم إنا نسألك علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهتي وقصدي من قصدي وتعود بركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل الأسر وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور جعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق نور. Kurang mundur, gelap di belakang lampu. Orang terang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, as-shaimin was-shaimat, muslimin dan muslimat yang sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan yang ke-23 ya, besok 24. Jadi memasuki hari yang ke-24. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa meneruskan puasa di bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa arkanul haji, adapun rukun-rukunnya haji. Mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji ya, amin. Wa arkanul haji, adapun rukun-rukunnya haji. Rukun itu yaitu yang harus dilakukan, yaitu al-ikhramu. Yang pertama al-ikhramu, ikhram. Ikhram itu niyatud dukhul fin nusuk lil ijma'. Niat masuk kepada ibadah haji. Jadi ada niatnya. Jadi nawaitul hajjah, aku berniat haji, wa ahrama bihi ya. Jadi niat waktu berangkat ya di miqat. Jadi semua bersumber dari hadis innamal a'malu binniyat. Tanpa niat maka tidak sah haji. Apa aja niat ya. Jadi haji ini itu wajib ikhram ini wajib dilakukan memulai dari miqat. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Zamanul ikhram, jadi zamanul ikhram itu dari mulainya bulan Syawal. Dari bulan Syawal sampai subuhnya subuh hari raya haji. Adapun miqat zaman ini ikhram dengan berumrah dan seluruh yang disunnahkan ya, seluruh yang disunnahkan itu. Jadi ada niatnya, kita itu niat. Jadi ikhram itu niat dengan pakaian ikhram itu. Nah, pakaian ikhram kita berniat. Nanti sunnahnya itu mandi dulu, kemudian niat ya, kemudian sembahyang sunat dan sebagainya, nanti banyak itu dijelaskan di dalam nusukul haji. Kemudian yang kedua al-wuqufu bi Arafah. Yang kedua wukuf itu berdiam ya. Berdiam walaupun setumat namanya berdiam, duduk setumat. Jadi hadir ya, masuk kepada bagian-bagian daripada Arafah. Walaupun cuma
cuma lewat aja sudah masuk di sana. Soalnya sudah berdiam sebentar ya. Lewatnya apa? Mencari anaknya hilang. Atau budaknya lari, mencari lewat di situ. Sudah. Niat wukuf di Arafah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah itu sudah. Jadi yang paling haji itu pokoknya sudah hadir di Arafah, haji sudah. Dalam keadaan sakit dipakai lewat aja sebentar, sudah. Sudah cukup. Arafah. Nama lain-lainnya itu yang paling penting ini hadir di Arafah. Arafah ini banyak orang yang mengatakan adalah tempat pertemuan. Arafah ya. Tempat pertemuannya dulu ya, di antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, makanya Arafah. Arafah itu ngerti, tahulah. Arafah ngerti, ketemu di situ, jadi ketemu. Makanya ada gunung ya, Gunung Arafah di atas gunung itu. Pertemuan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi haji ini Arafah, al-haji Arafah. Jadi paling besarnya rukun-rukunnya haji adalah Arafah. Jadi syaratnya harus hadir di Arafah antara zawal, yakni setelah jam 12 setelah zuhur tanggal 9 Dzulhijjah dan sebelum fajar. Sebelum fajarnya tanggal 10 subuh ya. Di tanggal 9 ba'da zawal di situ. Nah, dan syaratnya juga Arafah ini setelah niat masuk ya, niat masuk haji ya, niat masuk haji. Niat masuk haji. Nah, niatnya dalam hati itu ya. Jadi di situ tuh untuk ahlan lil ibadah, bagi orang-orang yang biasa beribadah. Seumpama ada orang masuk Arafah qabla waktul wukuf, sebelum waktunya. Kemudian dia tidur sehingga waktunya habis. Boleh aja. Tidur bukan ahli ibadah kan orang tidur. Tapi orang tidur itu juga dikatakan ibadah. Apalagi puasa ya, bulan puasa naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Kenapa tidur? Karena tidur itu menghalau dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Orang tidur itu ya matanya nggak melihat maksiat, telinganya nggak, ya lebih baik tidur daripada melek matanya tapi maksiat. Jadi lebih afdal tidur. Lebih afdal tidur. Nah, lain orang gila. Kalau orang gila hilang akal. Orang tidur itu cuma akalnya itu cuma jalan-jalan aja ya. Dibanguni balik lagi akalnya. Kemudian yang nomor 3, wat tawafu bil bait, dan tawaf Baitullah. Baitullah tawaf. Nah, namakan ifadah. Wal tawafu bil baitil atiq. Di tawaf. Tawaf itu berputar di Ka'bah 7 kali dengan niat. Ya, niat, ada niatnya juga. Tawaf itu pakai niat. Kemudian ya. Jadi setelah wukuf yang afdal itu adalah tawaf. Wasa'yu baina Safa wal Marwah, dan sa'i itu berjalan ya. Jalan. Artinya sendiri itu jalan agak cepat, namanya sa'i. Tapi ada batas-batasnya ya, ada batas-batasnya. Yang jalan cepat itu sunnahnya itu baina Safa wal Marwata, antara gunung Safa dan gunung Marwah. Ada gunung ya, gunung. Jadi di ujung sana, di ujung sini ya.
Jadi setelah malam Lebaran, nah itu ada habis tahallul awal ya. Kemudian tawaf. Tawaf itu sama dengan sholat ya. Harus punya wudhu, menutup aurat ya. Seperti sembahyang ya. Harus bersih dari hadas, bersih dari hadis di badan, di tempat ya. Nah, cuma di sini ini boleh berbicara. Kalau sembahyang nggak boleh ya, batal. Kalau ini tawaf enggak. Tawaf pandiran sama kawannya pandiran enggak apa-apa. Memang yang lebih afdol itu baca-baca ya. Tapi seumpama enggak baca-baca, cuma jalan-jalan aja pandiran. Tawaf itu berputar Ka'bah 7 kali, nah, yang diawali dengan niat. Kemudian dari situ kemudian sa'i ya, sa'i itu ba'da Safa wal Marwah. Tawaf kemudian sa'i dari Safa dan Marwah. Jadi tawaf itu Allahu Akbar ya. Ada doa-doanya, panduannya ada itu. Panduannya ada ya. Jadi boleh digendong, boleh dinaik kereta, boleh ya. Naik roda itu, kursi roda boleh sana itu. Kalau enggak bisa. Di caranya itu tawaf ini Ka'bah. Nah, Ka'bah itu ambil kanan ya. Di Ka'bah di kirinya, bukan di kanannya ya. Di kirinya mulai dari arah Hajar Aswad. Terus Allahu Akbar, jalan dah. Baca-baca doa-doanya dah. Doa-doanya sampai 7 kali. Banyak doanya, doa panggunan ya. Nah, kalau bisa itu ketika melewati Hajar Aswad, maka dia cium Hajar Aswad itu. Hajar Aswad dicium. Kalau bisa. Kalau sulit, jangan memaksa. Jangan memaksa ya. Pahalanya besar ya mencium. Karena Hajar Aswad ini batu yang didatangkan dari surga. Namun kalau nyium itu berarti sudah, insya Allah surga sudah habis gitu. Ada orang pergi haji itu heran ya, masuk ke Masjidil Haram nggak kelihatan Ka'bah. Alhamdulillah, masuk itu nggak kelihatan, mana Ka'bah, nggak ada. Jangankan kalau nggak melihat Hajar Aswad itu ya bisa aja mungkin, tapi nggak melihat Ka'bah ini bagaimana ini, Allah. Jadi macam-macam ya haji ini, orang yang berangkat haji itu macam-macam. Jadi tidak melihat. Cuma kalau orang-orang yang nggak pergi haji, seperti wanita-wanita yang nggak keluar, cukup dah salaman sama suaminya, dicium tangannya, sama dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi orangnya hitam ya. Asli. Kalau orang putih sih masih, tapi pahala sama dengan menyium Hajar Aswad di Mekah. Kalau suaminya hitam, wah ini pas sudah ini. Aswad itu artinya kan hitam ya. Pahala itu sangat gampang ya. Bagi kita itu pede, pahala ini dimanapun akan kita dapati. Memang kalau di Mekah itu berlipatnya 100.000 kali lipat. Kalau bulan Ramadan, oh ya lipat lagi ya. Kali 1.000. Berapa? 100.000 kali 1.000. Berapa juta itu? 100 juta ya. Masya Allah. Makanya jangan melecehkan orang-orang Mekah ya. Jangan melecehkan orang-orang Arab. Mereka ibadahnya sedikit saja sudah hebat. Ibadah di sana itu sekali itu sama dengan 100.000 kali di sini. Mereka sembahyang 2 rakaat sama dengan sembahyang 200.000 rakaat diparingin. Walaupun sembahyangnya ini tapi besar pahalanya di sana itu. Nah, jadi itu ya. Kalau bisa ya dikecup Ka'bah itu ya. Kalau bisa ya, kalau enggak bisa ya gini aja ya.
sama ya. Kalau kita ketemu orang salaman, kalau nggak bisa, jangan selalu gini aja bisa ya. Nggak bisa dipandang aja. Nah, termasuk kepada orang-orang alim. Kalau kita kira-kira menyibukkan, menyusahkan dia, jangan salaman berebut. Kadang-kadang memaksa, nggak usah, cukup dilihat. Cukup dilihat ya. Dilihat aja, cukup sudah. Jangan direbut-rebut, kesian melihat kadang-kadang capek rebut orang 1000 salaman semua gimana. Apa nggak capek? Cukup dilihat aja ya dari jauhan. Melihat sama guru ini ibadah. Melihat sama orang alim itu ibadah ya. Jadi ada 3 di sini. Nomor 1 memandang Ka'bah. Ka'bah ini memandang aja ibadah, sama dengan memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibadah. Memandang Ka'bah ibadah. Terus memandang kepada orang tua dengan pandangan rahmah, ya, dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan marah ya. Ada orang tidak dibelikan sepeda motor marah, nah, jangan, pandangannya salah. Pandangan itu kasih sayang. Dengan pandangan kasih sayang, maka itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal orang tua itu ada berapa? 3 ya. Nomor 1 yang melahirkan, ayah dan ibu asli. Nomor 2 yang merawat akidahnya, guru. Yang ketiga yang memberikan anaknya kepada kita. Siapa? Mertua. Nah, itu orang 3. Kita pandangi mereka, jangan mertuanya diajak berantem. Gak dapat pahala sampeannya, aja santai ya. Dipandang dengan pandangan kasihan. Jadi itu dapat pahala, dapat begitu memandang aja dapat. Dari murahnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di Hajar Aswad itu dicium ya. Jadi kalau lewat, nah kalau sekarang ini masih dilarang, tidak boleh ya. Dilarang sekarang ini. Tapi nggak apa-apa, memandang itu. Kalau nggak bisa mencium, nggak bisa menjape, ya pandang aja. Nah, dipandang aja sama, dapat pahala. Kemudian yang nomor 4 tadi apa? Sa'i. Sa'i itu dari Gunung Sofa ke Gunung Marwah, keliling. Jadi 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari Sofa sampai selesainya Marwah. Nanti dari Marwah itu kalau udah selesai itu menggunting rambut. Afdolnya digundul kalau laki-laki ya. Paling minim 3 lembar rambut, 3 helai rambut berangkat. Sudah. Jadi sudah selesai. Wal khalqu awit taksir. Yang nomor 5 rukunnya memotong rambut ya, menggundul atau memotong. Yang nomor 5. Wahya illal wukuf arkanun lil umrah. Itu semua itu kecuali wukuf itu rukun-rukunnya umrah. Kalau umrah dipotong sama wukuf saja. Tidak ada wukufnya kalau umrah, langsung aja. Nah, langsung ihram yang tadi itu ya. Semuanya itu. Jadi itu. Jadi karena apa? Karena rukun-rukun ini semuanya harus wajib syartun la budda min muraatiha. Jadi harus dijaga, rukun-rukun ini harus dijaga selama melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, rukun-rukun ini dijaga. Nah, kemudian larangan. Orang yang berhaji wa haruma alaman akhramatibun wa duhnu ra'sin wa lihyatihi wa izalati tufrin wa sya'rin wa jima'un wa muqaddimatuhu wa aqdun nikah wa istiyadi saydin makulin bariyin wa ala rajulin satru ra'sihi wa labsu mukhit wa alaiha satru wajiha wa qafasin. Ya. Kemudian diharamkan wa haruma alaman akhrama, diharamkan kepada orang yang berikhram, pakaian ikhram itu diharamkan yaitu memakai minyak harum, baik laki ataupun perempuan.
Kemudian meminyaki kepala, yakni rambut, meminyaki rambut dan jenggotnya ya. Diminyaki tidak boleh. Lain kalau sebelumnya, sebelum boleh, kasih sayang dulu tidak apa-apa. Pada waktu dia melakukan ihram, nggak boleh diminyaki rambutnya. Jadi biarkan sudah, ya, kusut-kusut biarkan. Kemudian memotong kuku dan memotong rambut, nggak boleh. Bahkan kalau ada rambut yang gugur, kalau tahu ya disimpan. Memotong kuku, baik kuku tangan ataupun kuku kaki. Jadi menghilangkan rambut yang di kepala, selainnya kepala ya. Jadi melebihi daripada tiga. Baik itu disengaja ataupun tidak, ngerti atau tidak ngerti. Jadi pokoknya yang ada rambut-rambutnya itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang tidak boleh lagi orang ihram itu bersetubuh. Bersetubuh sama-sama orang yang haji atau orang yang umroh. Haji sama umroh. Lain. Orang lain. Istri tapi berangkatnya lain kan. Ketemu. Nanti gak boleh, selesaikan dulu. Jadi ada umroh haji itu ada qiron, ada ifrat. Dan yang tidak boleh lagi wa muqaddamatuhu, dan permulaan daripada jima. Apa permulaan daripada jima itu? Ya nyaom ya. Seperti memandang ya, memandang dengan pandangannya. Di sana itu besar godaannya ya, di sana itu besar godaannya. Dimandang. Nah, kemudian ya karena satu kamar mencium tidak boleh. Mencium tidak boleh, itu dikhawatirkan bisa melakukan jima. Nah, katanya orang-orang santri, idza qamat dzakar zalal akal. Itu tidak perlu diartikan, tahu sudah santri. Idza qamat dzakar zalal akal. Ini dengan syahwat. Jadi kalau terjadi begitu bagaimana? Wajib orang itu, mukaddimatnya ini ya, cium, maka wajib orang itu membayar dam. Kan dinikmati ya orang mencium. Orang melihat itu kan ada senang ya. Melihat itu sesuatu yang menyenangkan. Sama dengan sampean melihat sesuatu yang menakutkan, takut ya. Tapi ini melihat orang cantik seumpama. Itu menyenangkan. Melihat orang bungas, senang. Tanya kan bini-binian itu. Senang kalau melihat orang bungas. Nah, makanya itu kok ada cadar-cadar itu ya, perlunya supaya nggak dilihat. Tapi di negeri kita ini kalau yang menimbulkan fitnah. Wanita juga begitu, jangan bercadar tapi ngintip laki-laki ya. Melihat ke mall, ke sana, kan dia melihat wanita orang lain ya. Sama aja. Jadi sama itu. Yang penting hatinya ya. Wa aqdun nikah, dan tidak boleh akad nikah. Baik dia menikahkan atau dinikahkan. Dengan wali atau wakil boleh aja. Jadi walinya haram hukumnya, istrinya yang dikawinkan itu atau yang perempuan sama-sama batal, fahuwa batilun. Kemudian wastiyadu saidi makulin bariyin,
dan memburu binatang-binatang yang bisa dimakan, binatang darat yang dimakan, ayam ditangkap, sembelih, tidak boleh ya. Di sana itu namanya haram, itu tidak boleh, di haram itu tidak boleh. Nanti kalau begitu harus mengganti dengan apa? Dengan buruannya itu diganti harus. Kalau cuma melamar aja cuman orang sini namanya itu melamar itu apa namanya? Ngelamar ya, kasih cincin, ada kasih itu. Apa namanya? Melamar itu. Di sana ketemunya sekarang terus dilamar ya. Makruh cuma waktu ihram ya, tidak haram. Kalau yang tadi itu haram ya. Kemudian bagi orang laki-laki itu tidak diperbolehkan ya menutup kepalanya. Menutup kepala ini pakai kopiah nggak boleh. Jadi harus terbuka gitu. Tidak boleh tutup. Mau sama pakai ihramnya tutup kayak surban tidak boleh. Ya, tidak boleh, haram hukumnya. Dan memakai baju yang berjahit. Memakai baju berjahit. Jadi nggak boleh. Termasuk celana dalam yang berjahit nggak boleh. Nggak ada celana sempak yang berjahit, nggak berjahit, semua berjahit nggak boleh. Jadi harus gitu dah. Pakai kain ihram itu tutup seperti tapih gitu. Tapih ini berjahit. Jadi bukan tapih. Pokoknya nggak boleh yang ada jahitannya kecuali ya seperti sabuk itu kan ada jahit-jahitan, enggak apa-apa itu sabuk itu, bukan pakaian itu, untuk menyertkan aja boleh. Setelah pakai ihram pakai sabuk kuat ya. Pakai baju-baju yang berjahit, menutup rambut, kepalanya, walaupun sebagian aja, seperti kopiah ini kan gini, kecuali memang memerlukan, kalau panas ya payung. Jadi yang pakaian-pakaian yang berjahit nggak boleh. Celana itu nggak boleh. Kemudian bagi wanita haram atas wanita, walaupun yang haji atau umrah itu amat, satru wajhuha menutup wajahnya, walau qalilan walaupun sedikit, illa lihajatin. Nah, menutup wajahnya ditutup. Nah, walaupun sedikit nutupnya nggak boleh kecuali ada hajat. Kalau ada hajat ya boleh, tapi harus bayar fidyah. Jadi tidak boleh tutup ya, harus dibuka wajahnya itu. Atau tutup dengan kain yang tipis sekali. Dan atau kudung yang dipakai, yang buat tutup itu kudung. Sekarang itu kan orang kudung, nah, ada tutupnya sini, boleh. Lain kalau memang sengaja, memang itu tempat-tempat atau kain-kain yang khusus untuk menutup wajah tidak boleh. Tapi kalau untuk kudungnya ya, orang itu kudung sekalian ditutup sini, nah sini, itu boleh. Tidak membayar fidyah. Jadi ada ya untuk begitu. Jadi kalau wanita itu memakai yang jahitan boleh ya, kalau wanita baju biasa boleh. Kalau laki kan tidak boleh. Karena dijaga, kalau wanita itu dijaga. Karena kalau dia itu keluar dengan pandangan-pandangan yang bisa memancing daripada laki-laki yang melihatnya, maka dialah yang menciptakan keharaman. Andai kan tidak seperti itu, orang laki nggak bakal melihat. Jadi barang siapa yang melakukan ini, yang diharamkan ini, maka orang itu berdosa dan harus membayar kafarah ya.
Nanti kafaroh tanya sama sponsor. Wah, ngerti itu sponsor. Kafarohnya ini, jadi itu sudah diatur ya. Ya kalau saya jadi sponsor ya saya tunjukkan ya, sponsor. Orang yang mau berangkat haji aja, yang mau umroh aja harus tanya itu, semuanya harus tanya. Wa yazidu al-jima bil ifsad. Dan kalau melakukan jima artinya haji umrohnya itu rusak, harus diulang. Kalau hajinya wajib harus diulang. Wa wujubul qada' fauran, harus wajib mengkodok hajinya seketika. Yani setelah selesai tahun ini, tahun lagi harus berangkat lagi. Wah ini antri, ya enggak tahu kalau antri. Jadi itu diantara yang diharamkan di dalam haji. Selanjutnya wa yajibu ayyuharrima minal miqat. Dan ya, bukan orang itu kalau berihram dari miqat, dari batas-batas. Kemudian kalau haji harus ada menginap di Musdalifah, nginap di Mina, dan melempar jumroh Aqabah pada hari raya, melempar jumroh 3 pada hari tasyrik. Ula usto, ya. Aqabah ula usto. Itu orang yang mau berangkat haji ini hendaklah dia belajar ya. Kemudian tawaf wada ya. Tawaf wada pulang sudah kalau tawaf wada. Jadi itu diantara singkatnya haji. Tapi kalau sampean sudah mau berangkat haji, itu hendaklah dipelajari yang baik haji ini ya. Pelajari. Kalau tidak nanti takut salah, kita sia-sia hajinya ya. Ya seperti kemarin itu ya, syarat-syaratnya ini dipelajari. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan haji, bisa melakukan umroh dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Faslun wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kemudian pean esok malam lah di Sarwi kita mengadakan khatmul Quran ya. Khatmul Quran besok malam Rabu. Malam Rabu kita khatmul Quran. Jadi semuanya ya, lakian binian. Jadi mulainya setengah 10 ya, habis tarawih di sini langsung kita lah. Jadi bacaannya diganti dengan khatmul Quran. Setelah itu insya Allah Lebaran sudah malam Seninnya lagi. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Taqabbalallahu minkum.